Assalamualaikum teman-teman. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi di Pusat Arsip Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai penataan arsip inaktif. Sebelumnya saya ingin informasikan bahwa pembahasan kali ini karena cukup panjang, saya akan membuat semacam serial menjadi part beberapa bagian gitu. Untuk itu saya akan buatkan playlist, jadi silahkan teman-teman nikmati melalui playlistnya sehingga nanti bisa menikmatinya dengan lebih terurut dan terstruktur. Dan sekali lagi saya ingatkan, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel kearsipan, dan kita bisa terus terhubung. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan tentang konten terbaru dari Pusat Arsip Indonesia. Baik, begini, kenapa penataan arsip inaktif kemudian harus dibahas secara tersendiri atau secara khusus? Karena seharusnya pada masa use and maintenance atau fase use and maintenance, penggunaan dan pemeliharaan yang dimulai dengan pemberkasan itu harusnya ini menjadi simple, tapi karena banyak kasus di mana pengelola arsip atau pencipta arsip tidak melakukan pengelolaan arsipnya, tidak melakukan pemberkasan, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan pemberkasannya, penataan berkasnya di fase inaktif. Jadi penting untuk teman-teman tahu bahwa ada kegiatan pemberkasan seharusnya di awal. Nah, kalau teman-teman belum melihat video saya tentang pemberkasan, silahkan klik di link ini di atas. Kalau sudah tahu apa bedanya pemberkasan yang ada di fase aktif itu dengan fase inaktif. Pertama ada beda volume, beda kompleksitas, dan tentu perbedaannya adalah perbedaan fase. Yang pertama adalah fase aktif pemberkasan itu, penataan arsip ini adalah fasenya fase inaktif, tapi masih pada fase besar yang namanya penggunaan dan pemeliharaan. Baik, apapun posisi teman-teman, entah itu di posisi pencipta arsip, artinya teman-teman arsip di pencipta arsip, maupun teman-teman yang bekerja di sektor swasta, artinya penyedia jasa kearsipan, sangat penting untuk mengetahui atau memahami cara kerja penataan arsip inaktif secara metodis. Tahap pertama dalam penataan arsip inaktif adalah survei. Nah, survei ini menjadi penting untuk kita karena kita perlu melakukan pemetaan sekaligus melakukan kalkulasi, sehingga kita perlu mengetahui beberapa hal yang harus kita catat dulu sebagai bahan kalkulasi. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah volume. Jadi volume ini mempengaruhi keseluruhan dari rencana kerja kita. Misalnya volume itu berpengaruh terhadap beberapa sumber daya manusia atau berapa pelaksana yang akan kita gunakan atau yang akan kita perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Satu. Yang kedua, volume juga akan berpengaruh terhadap penggunaan peralatan, baik itu menggunakan folder, box, rak arsip, dan seterusnya. Yang ketiga, kalau kita menggunakan jasa pihak ketiga atau kita sendiri pihak ketiga, volume itu adalah penentu besarnya nilai sebuah pekerjaan. Jadi kita bisa melakukan kalkulasi berapa budget yang kita perlu sediakan atau berapa harga yang akan kita tawarkan, tergantung kita posisinya ada di mana. Itu yang pertama. Jadi volume itu, mengetahui volume itu sangat penting. Nah, bagaimana cara mengetahui volumenya? Volume dalam kearsipan biasanya diukur dalam satuan meter linear. Nah, persoalannya adalah ketika kita melakukan survei, seringkali kita mendapati arsip itu ada di sebuah gudang, jadi bukan record center. Seharusnya arsipnya ada di record center, tapi seringkali keberadaan arsipnya ada di sebuah gudang. Maka cara menghitungnya
eh, menghitung volumenya adalah kita hitung saja berapa meter kubik. Tahu ya teman-teman, meter kubik itu berarti diperoleh dari dimensi yang kita dapatkan. Dimensinya adalah panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga satuan volume pertama yang kita temukan adalah berapa meter kubik arsip yang ada di satu gudang itu. Misalnya itu disimpan dalam gudang. Kemudian setelah ditemukan berapa meter kubik, baru kita konversi menjadi berapa meter linear. Caranya adalah misalnya kita temukan satu gudang adalah 12 meter kubik panjang kali lebar kali tinggi, anggaplah ketemu 12 meter kubik, maka kita bisa hitung bahwa 12 meter kubik itu kalau mau dikonversi menjadi meter linear, maka dalam kearsipan biasanya 1 meter kubik sama dengan 12 meter linear, sehingga ditemukan angka 12 kali 12 sama dengan 144 meter linear. Nah, maka angka 144 inilah yang akan menjadi pengalih. Itu pembahasan pertama mengenai volume. Nah, kebanyakan pemula itu hanya akan menghitung volumenya saja. Padahal dalam survei ada hal-hal lain yang penting untuk kita ketahui. Misalnya, ada berapa satuan kerja yang menyimpan arsipnya di satu lokasi itu, yang menjadi beban kerja kita. Ini menjadi penting karena ini akan berpengaruh pada tahap selanjutnya ketika kita nanti akan memilah. Jadi kita penting untuk mencatat sebenarnya arsip yang ada di satu lokasi itu terdiri dari berapa satuan kerja pencipta atau berapa unit kerja pencipta, atau awalnya itu berapa unit pengolah sih sebenarnya. Itu penting untuk kita ketahui. Nah, selain mengetahui berapa unit kerjanya, kita juga penting untuk bisa memetakan arsipnya itu bentuknya salinan, fotokopi, atau asli. Jika ada salinan, aslinya di mana, jika ada asli, fotokopinya di mana. Itu penting untuk kita ketahui supaya nanti kita bisa menghindari duplikasi. Semakin kita bisa menyederhanakan, bisa menghindari duplikasi, maka pekerjaan kita akan semakin sederhana. Kalau kita tidak bisa menghindari itu, maka seringkali di fase pemilahan, di fase deskripsi, dan macam-macam itu nanti selanjutnya kita akan mengulangi pekerjaan yang sama sehingga kita membuang-buang waktu. Sehingga penting sekali untuk mengetahui prinsip asli kopi. Jadi ini arsipnya asli atau fotokopi atau tertinggal atau apa. Kalau ada aslinya, kalau kita temukan aslinya, fotokopinya di mana. Kalau kita temukan fotokopi, aslinya di mana dan mana yang akan kita kerjakan. Itu penting untuk diketahui. Tentu yang kita kerjakan adalah yang derajat keasliannya lebih tinggi. Mengenai tingkat perkembangan asli kopi tertinggal itu nanti kita bahas tersendiri. Itu survei. Ada lain lagi yang perlu kita ketahui. Nah, hal lain yang perlu kita ketahui adalah media simpannya atau medium arsip yang akan kita kerjakan itu apa. Arsipnya dalam bentuk kertas konvensional atau Betacam, kaset itu, Betamax, CD, atau apapun, kita harus sudah petakan foto misalnya, karena itu nanti mempengaruhi terhadap penggunaan peralatan yang akan kita gunakan, termasuk teknik deskripsinya, perlu menggunakan tunjuk silang atau tidak. Jadi seluruh medianya harus kita catat. Misalnya kertas sekian meter linear, fotonya sekian expose, terus kaset atau film sekian roll gitu. Semuanya harus kita catat sehingga kita bisa kalkulasi berapa lama kita mengerjakannya dan metadata macam apa yang kita butuhkan. Ini sangat penting. Yang selanjutnya adalah kompleksitasnya. Jadi apakah arsip ini dalam kondisi teratur, dalam kategori teratur, dalam kategori sedang, atau dalam kategori tidak teratur. Karena ini penting untuk kita ketahui sehingga
kita sebagai misalnya kita penyedia atau kita yang punya pekerjaan juga kita tahu harga rujukannya yang mana. Kalau kita sebagai penyedia jasa juga kita bisa tahu berapa harga yang wajar untuk kita tawarkan.